Yang kedua, ini judul-judulnya saya berikan supaya lebih mudah diingat. Just for love. Doa hanya untuk mencinta. Doa diungkapkan Santa Teresa Avila. Jadi persahabatan dengan Allah ini ya, doa bukan hanya soal berpikir, tetapi banyak mencinta. Nah, ayo, siapa pernah jatuh cinta? Anda pernah jatuh cinta? Jatuh cinta sejuta rasanya, ya. Satu ciri orang jatuh cinta apa? Eleng-elengan terus. Ya, jadi eleng terus, rasanya makan tidak enak, semuanya nggak enak, rasanya kepingin ketemu. Atau zaman dulu buat surat cinta dan sebagainya. Nah, tapi coba belajar dari bagaimana pengalaman jatuh cinta ini. Doa bukan hanya soal berpikir dengan otak kita, dengan fantasi kita, dengan keinginan-keinginan kita, dengan daya-daya batin, tetapi doa adalah banyak mencintai. Nah, mencintai ini bagaimana? Kalau orang mencintai, orang pasti, gunung akan kudaki, hujan saya terabas, waktunya apel saya tetap datang karena cinta, ya. Nah, demikian juga dalam hubungan dengan Tuhan. Mencinta ini bukan soal perasaan yang selalu menyenangkan. Nah, tetapi ini definisi mencintai menurut Santa Teresa Avila. Ya. Mencintai Tuhan, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Mencintai Tuhan tidak terdiri dari mencucurkan air mata atau menikmati hiburan-hiburan dan kemanisan yang sebagian besar kita ingini dan menghibur kita, melainkan mengabdi Tuhan dengan tulus dan dengan kekuatan jiwa dan dalam kerendahan hati. Jadi apa? Mencintai Tuhan ini tidak identik dengan perasaan kita, tidak identik dengan pengalaman-pengalaman rohani. Kalau diberi puji Tuhan, ada dalam tahap hidup doa, misalnya di kalangan para mistikus gereja timur, ada yang disebut gereja Katolik Ritus Timur, ada yang disebut karunia air mata, ya. Ada juga pengalaman jubilatio, ya, di kalangan gereja barat ini, ya. Jadi dalam tahap tertentu, tahap doa, kemudian artinya meluap-luap dengan kehadiran Allah, lalu menari-nari, bernyanyi-nyanyi, berteriak. Nah, ini kemudian artinya apa? Kalau kita mau lihat sekarang, oh, bahasa roh ini seperti ini loh. Dulu di gereja kita ada, ya. Tetapi kemudian ya tertentu untuk para, artinya apa? Ini sebuah karunia umum seperti di gereja awali, gereja para rasul. Dan ini diberikan secara melimpah. Walaupun lain ya kalau jubilatio karena pengalaman Allah yang lebih dalam, ya. Tetapi Santa Teresa Avila yang juga baik Yohanes Salib dan Teresa Avila banyak mengalami pengalaman-pengalaman mistik seperti ini. Tetapi mereka sama prinsipnya. Juga anak rohani mereka berikutnya, generasi selanjutnya, Santa Teresa Lisieux malah jelas-jelas hanya berjalan dalam iman dan kasih. Ya. Prinsipnya ini, mencintai Tuhan tidak terdiri dari mencucurkan air mata, bisa menangis, atau menikmati hiburan-hiburan dan kemanisan. Bisa artinya apa? Oh Tuhan, meluap-luap luar biasa. Saya ingat zaman-zaman dulu, awal-awal ya, biasanya ya zaman setelah camping rohani, setelah mengalami pencurahan roh, doa itu luar biasa, banyak pengalaman rohani ya, banyak hiburan rohani. Artinya ya kadang-kadang haru menangis, kadang-kadang melihat penglihatan, kadang-kadang doa meluap-luap, langsung kemudian resting sendiri karena ya dia tempat doa, lalu kemudian berlututnya di atas kasur ya resting sendiri, tidak apa-apa ya. Tapi kemudian ya luar biasa. Sampai kemudian ketika saya kemudian ya puji Tuhan, rahmat Tuhan, saya juga punya pembimbing rohani, seorang imam Karmelit. Setiap saya kemudian ceritakan pengalaman-pengalaman doa, penghiburan-penghiburan dari doa, kemanisan dalam doa yang saya alami, Imam Karmelit ini secara sederhana memberikan nasihat. Saya rasa ini penting untuk kita. Coba kamu lebih fokus
bukan ke pengalaman itu, tapi coba fokus pada Tuhan Yesus sendiri. Coba kamu serukan nama Yesus, tarik nafas Y, hembuskan nafas sus. Ya. Baik dalam doa maupun dalam semua aktivitasmu, kegiatanmu. Ya, tiap kali saya ceritakan pengalaman rohani, penghiburan rohani, jawabannya seperti itu. Coba kamu lebih fokus pada pribadi Yesus, pada nama Yesus. Sehari-hari coba sadari kehadiran Tuhan sambil doa Yesus begitu. Lama-lama ya, jujur ya, saya bosen dengar sharingnya, dengar nasihat rohaninya ini. Kok pancet? Sedangkan apa? Ini pengalaman-pengalaman rohani, penglihatan, air mata, lalu kemudian ya seperti mendengar senandung roh, lalu mendengar dari jauh seperti suara malaikat yang bersenandung juga. Tapi itu kok nggak dibahas sama sekali, tapi selalu disuruh apa? Terus coba sadari kehadiran Tuhan dalam sehari-hari, lalu coba terus doa Yesus. Tapi memang dalam perjalanan waktu, ketika kemudian pengalaman-pengalaman itu, ketika mulai mengalami kekeringan dalam doa, kekeringan rohani, atau kadang-kadang ada yang sebut pengalaman padang gurun, ternyata baru sadar ya, bahwa pengalaman-pengalaman itu ada saatnya kemudian seperti ditarik, dan kita kemudian mulai apa? Bukan lagi dalam doa hanya mencari pengalaman rohani, hiburan rohani, atau kemanisan rohani. Ya, walaupun Santa Teresa Avila mengatakan bahwa dalam seluruh jalan doa, bahkan sampai tahap-tahap yang lebih dalam, orang tidak akan kehabisan dari penghiburan rohani. Semakin dalam, semakin murni ya, semakin mendalam dan semakin murni. Ya, tetapi kemudian pada akhirnya apa? Ada satu tahap proses, semua itu ditarik oleh Tuhan, dan Tuhan mengajak kita untuk apa? Ayo sini, selama ini yang kamu cari dalam doa kan hiburan rohaninya, permen-permen atau bonus-bonusnya, apa yang menyenangkan. Ini saatnya kamu naik kelas, jangan di playgroup terus ya. Sekarang saat, atau di TK terus, sekarang naik kelas. Kamu harus berjalan dalam apa? Iman dan cinta kasih. Saya tegaskan kembali apa kata-kata Santa Teresa Avila. Mencintai Tuhan tidak terdiri dari mencucurkan air mata atau menikmati hiburan-hiburan dan kemanisan yang sebagian besar kita ingini. Ya, memang kita ingini itu dan menghibur kita. Tetapi mencintai Tuhan artinya apa? Mengabdi Tuhan dengan tulus dan dengan kekuatan jiwa dan dalam kerendahan hati. Mengabdi Tuhan dengan tulus, dengan kekuatan jiwa, dan dalam kerendahan hati. Ini poin berikut yang ketiga. Dengan kekuatan jiwa. Satu ciri persahabatan dengan Allah, pentingnya ketetapan hati atau ketegasan di jalan doa. Baik, ini saya bacakan kutipan dari buku riwayat hidup Santa Teresa Avila. Ya, kalau mau tahu buku riwayat hidup ini diterbitkan oleh CD. Ini saya buat hardcover ya. Jadi memang bukunya tebal ya, kayak kitab gini. Tetapi justru melalui karya ini, ya sebelum Puri Batin sebenarnya, sebelum Puri Batin yang tadi, Santa Teresa Avila sudah menulis tentang doa dalam buku riwayat hidup ini. Ya. Tetapi memang gereja pada zaman itu sangat berhati-hati. Ya, ada badan yang namanya inkuisisi. Ya, rupanya kemudian buku Teresa Avila yang ditulis atas perintah Bapak pengakuannya ini kemudian memang sedang dipelajari lebih lanjut oleh pihak inkuisisi. Nah, tapi karena cukup lama dan tidak tahu nasibnya gimana buku ini, karena gereja zaman itu mencurigai semua gejala-gejala mistik dan kehidupan doa yang lebih dalam gitu, gereja sangat berhati-hati zaman itu ya. Nah, lalu kemudian akhirnya atasannya menyuruh membuat buku doa, buku tentang doa, yaitu kemudian ya lahirlah buku Puri Batin ya. Baik, tetapi buku riwayat hidup Santa Teresa Avila ini punya hal yang menarik. Seorang filsuf bangsa kebangsaan Yahudi, Edith Stein, ya, seorang filsuf, artinya apa? Filsuf berarti dia lulusan filsafat,
tetapi dia juga benar-benar menjadi dosen pengajar dalam bidang filsafat, yaitu Edith Stein, seorang kebangsaan Yahudi. Satu ketika kemudian dia tergerak membaca buku riwayat hidup Santa Teresa Avila. Akhirnya dia kemudian mengalami pertobatan untuk mengikuti dan menerima Tuhan Yesus. Dia menjadi Katolik, sampai kemudian artinya apa? Mengikuti jejak Santa Teresa Avila menjadi suster Karmelites, biarawati OCD, ya. Kemudian dalam prosesnya, ya kemudian dia ditangkap, kemudian menjadi martir dalam rezim Nazi karena dia seorang Yahudi. Kemudian akhirnya gereja juga menggelarkan dia menjadi kudus, Edith Stein, atau yang kita kenal sebagai Santa Teresia Benedicta dari salib, ya, filsuf Yahudi yang akhirnya menjadi seorang pengikut Kristus, menjadi Katolik, dan juga menjadi seorang Karmelites. Baik, yang ketiga ini pentingnya ketetapan hati, ketegasan di jalan doa. Dikatakan Santa Teresa Avila dalam buku riwayat hidupnya, jika jiwa itu berkanjang dalam doa di tengah-tengah dosa, cobaan, dan kegagalan, dalam 1000 macam hal yang ditaruh setan pada jalannya, akhirnya saya yakin Tuhan akan menariknya sampai ke pelabuhan keselamatan. Tak seorang pun yang sudah mulai menjalankan doa ini, betapapun banyaknya dosa yang dibuatnya, tidak pernah boleh mengabaikan, karena inilah sarananya untuk memperbaiki keadaan. Dan tanpa doa, perbaikan akan jauh lebih sukar lagi. Jadi artinya apa? Ketika orang menghayati hidup doa di tengah segala cobaan, masalah, bahkan gelap, bahkan di tengah kelemahan, kerapuan, bahkan kedosaan. Waduh, kadang-kadang orang pikir ikut Tuhan tuh harus sempurna, bebas dari dosa. Kamu bukan malaikat. Kita ini masih manusia. Kita bisa jatuh, ya. Tetapi kalau jatuh kita perlu apa? Bertobat. Bertobat terus menerus. Jadi kadang-kadang kemudian artinya apa? Orang aktif kerohanian, aktif dalam berbagai aktivitas rohani, pelayanan. Satu ketika jatuh, akhirnya seringkali apa? Mutung, bahkan meninggalkan Tuhan. Ini salah besar. Kalau jatuh, seperti kata Tuhan, aku datang bukan untuk orang yang benar, tetapi untuk orang yang berdosa. Justru harus datang kepada Tuhan kalau jatuh. Jadi dalam hal ini bahkan juga dalam hidup doa, jangan meninggalkan doa dalam kelemahan, kerapuan, kejatuhan. Meninggalkan doa bukannya tambah waras. Waduh, tambah waras ya. Tapi apa? Tambah gak karu-karuan. Ya kita juga harus bertobat, selalu berbalik kepada Tuhan. Saya punya pengalaman, ya. Tapi mungkin ada yang pasti bisa menangkap ini dalam status hidup saya yang dulu. Tapi ya saya katakan dalam cerita seperti ini aja. Ya, saya pernah mengalami satu krisis yang akhirnya kemudian berakhir pada keputusan untuk berganti status hidup, ya. Jadi menghayati satu kehidupan yang lain. Tetapi dalam situasi krisis ya kemudian ya baru ketahuan lebih lanjut ternyata ya juga akibat depresi, stres berat. Tetapi dalam situasi itu ya bahkan kemudian di tengah-tengah pelayanan masih bisa pelayanan, karunia-karunia juga dipakai oleh Tuhan. Tapi kemudian apa? Rasanya waktu itu sungguh-sungguh gelap, seperti orang lumpuh, nggak mungkin lagi saya jalan terus di sana. Ya, rasanya petang begitu ya. Tapi saya coba selesaikan tugas-tugas sampai akhirnya dalam krisis itu saya harus kemudian pergi menyepi ke tempat lain. Begitu dalam krisis itu. Tapi kemudian satu hal, ini kemudian ada kata-kata dari saudara yang lain, kemudian dia komentari, loh kamu ini sudah mengalami krisis seperti ini tapi kok hidup doamu sih bagus. Mungkin yang lain-lain mengalami krisis ya sudah nggak karu-karuan.